dia ngasih tahu buat Loli semua kamu nonton ini gitu. Kalau kamu memang merasa kamu sayang dengan ibumu, bla 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 segala macam, kamu pulang sendiri. Hola netizen yang tercinta, perseteruan Nikita Mirzani dengan anaknya Loli sampai saat ini masih berlanjut dan belum menemukan titik terang untuk hubungan keduanya. Kemarahan Nikita Mirzani itu memuncak saat sang anak tersandung kasus endorsement beberapa waktu lalu. Bahkan saat Loli dan pacarnya datang ke rumah Nikita Mirzani dikabarkan menolak kedatangan sang anak. Usut demi usut, ternyata penolakan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani bukan tanpa alasan. Di podcast Denny Sumargo, Nikita Mirzani mengungkapkan semuanya, termasuk alasan ia menolak kedatangan sang anak yang datang ke rumahnya beberapa hari lalu. Menurut Nikita Mirzani, sang anak datang dengan pacarnya jam 3 pagi sehingga ia tidak mau menerimanya. Hal itu Nikita Mirzani ungkapkan sambil berlinang air mata, seolah merasakan kesedihan yang teramat dalam. Saat Nikita Mirzani melihat CCTV yang ada di rumahnya, ternyata Loli pulang diantarkan oleh pacarnya, sehingga hal itu membuat kemarahan Nikita Mirzani semakin memuncak. Bahkan ia menambahkan tidak mau lagi rumahnya didatangi anak dan pacarnya tersebut. Menurutnya semua ini sudah selesai, jadi ia tidak mau dibuat pusing lagi dengan masalah yang ada antara ia dan anaknya tersebut. Di sisi lain, Nikita Mirzani terlihat seolah menahan kesedihannya yang tidak bisa terbendung lagi. Sekilas ia nampak mengusap air mata saat mengungkapkan apa yang ia rasakan dengan adanya masalah itu. Nikita Mirzani pun mengungkapkan bahwa di tempat lain ia tidak mau mengumbar masalah ini dan hanya kepada Denny Sumargo ia berniat bercerita. Sementara itu, di akhir video Denny Sumargo mencoba untuk melerai masalah yang terjadi antara anak dan ibu tersebut. Menurut Denny Sumargo, apa yang disampaikan Nikita Mirzani kepada Loli adalah kebalikannya. Dengan kata lain, Nikita Mirzani sangat mengetahui sosok asli dari anaknya tersebut. Dalam hal ini, Nikita Mirzani mengetahui bahwa Loli memiliki sisi baik di dalam kehidupannya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Guys, kalian tau gak sih sama videonya si Loli sama Fadel yang kayak gini? Gue tuh tadinya biasa aja, terus akhirnya gue jadi kepo sama apa kata netizen. Yuk, mari kita lihat. Wah Fadel, maaf ya setiap lihat lu gue gak sampaikan itu. Alhamdulillah Loli sekarang udah sukses punya namanya Loli Kak lagi nih guys. Demi Allah aku takut sama Fadel, anjir gue pernah mimpi dikejar Fadel. Gue dikejar-kejar mau ngapain mbak, mohon maaf. Bisa-bisanya Loli begituin, gak takut. Kalau gue sih langsung tipes anjir. Sumpah gue gak ngerti kenapa netizen ini itu kayak jauh di luar pikiran gue guys. Ada yang takut, ada yang kebawa mimpi. Itu sebenarnya si Fadel nih ngapain sih? Gue bingung deh, kasih tau gue di kolom komentar. Tuh Loli, dengerin, yang S3 aja belum tentu dapat pekerjaan, dan itu bener banget. Makanya gue gak habis pikir aja di Loli bisa-bisa dia kabur dari kenikmatan duniawi yang udah disediakan sama maknya. Maksud gue kayak cuma perkara lu pacaran, ntar lu umur 21 udah, gue yakin sama Nikita juga udah pasti dibebasi, lu mau ngapain bodo amat. Masalahnya Loli tuh masih di bawah umur 20 yang wajar lah seorang ibu punya anak perempuan ngekang, wajar banget. Dan itu menurut gue kayak kekangnya masih di taraf wajar banget lah. Lu aja masih boleh pergi meskipun harus ditemenin sama pembantu atau satu bodyguard, sementara yang lain tuh banyak yang punya anak perempuan bahkan sama sekali nggak boleh pergi di umur di bawah 17 tahun. Even itu pergi gara PR sama temennya aja masih dimonitorin, bahkan masih diantarin sama mak bapaknya, lo tau nggak? Makanya udah Loli, menurut gue kayak lo pulang, lo sungkem, lo minta maaf. Nonton deh di podcastnya Densu, menurut gue kayak Nikita ini walaupun dia udah bilang coret Loli dari kakak ya kan, lihat dari mimik wajahnya si Nikita ini, menurut gue kayak kalau si Loli ini mau pulang mengakui kesalahannya, mau sungkem, mau memperbaiki kesalahannya, gue yakin nih kita masih mau terima lagi sih ya, dari mimik wajahnya dia. Ya dimana-mana dengan seorang ibu lihat anaknya kalau misalnya pengen berubah ya pasti nerima lagi. Cuma si Loli ini tuh kayak auban banget ya. Maksud gue kayak sayang banget lo Loli, umur lo tuh masih muda, jalan lo masih panjang anjir. Pulang Loli, pulang.
Teman-teman pasti udah lihat podcastnya Denny Sumargo dengan Nikita Mirzani yang barusan tayang. Dan menurut aku di podcast kali ini Nikita Mirzani berhasil mengeluarkan sisi dari kemanusiaannya atau sisi dari seorang wanita biasa yang melakoni peran sebagai single parent, seorang ibu yang benar-benar dia mengalami luka. Dan melalui podcast ini kita nggak berhak untuk berkomentar, kita nggak berhak apalagi amit-amit untuk ngejudge, karena mungkin cuman seorang wanita yang punya anak, khususnya anak cewek yang beranjak remaja, yang bisa ngerasain apa yang Nikita Mirzani curahkan semuanya di podcastnya Densu. Menurut aku ya, dengan semua kekurangan dia, dengan semua huru-haranya Nikita Mirzani di dunia hiburan, kembali lagi saat di rumah Nikita Mirzani adalah seorang ibu. Dan terlepas dari semua contoh yang nggak baik mungkin yang selama ini kita sering bilang, netizen sering bilang anak adalah cerminan orang tua, terlepas dari semuanya itu, sebenarnya kita semua masing-masing punya kekurangan dalam hal parenting. Cuman bedanya adalah mungkin anak kita nggak se-ekstrim seorang Loli. Jadi kalau gue nih ya, kalau aku ya jadi Loli, mau aku udah dihapus dari daftar kakak, dari daftar warisan, aku nggak peduli, karena ada tanggung jawab yang harus aku pertanggungjawabkan ke atas, ke Tuhan. Sebagai seorang anak, aku pasti akan sujud, sembah, nangis, cium kaki seorang ibu yang udah gedein aku, udah cukup kan aku nggak kekurangan satu apapun. Orang lain belum tentu punya privilege itu, tapi seorang Loli bisa punya banyak privilege itu. Kalau dibilang mungkin Loli cuma butuh kasih sayang, kalau dibilang Loli mungkin butuh perhatian, mungkin kita nggak berhak ngomong kayak gitu, karena di luar sana juga banyak orang yang bener-bener kekurangan kasih sayang, nggak bisa sekolah dengan wajar, nggak bisa hidup enak, tapi mereka bisa jadi anak yang lebih baik versi mereka. Jadi gimana menurut kalian yang udah nonton podcastnya? Boleh dong komen di kolom komentar. Siapa yang udah ngeliat podcastnya Nikita Mirzani dengan Densu? Di situ gue nonton dari awal sampai selesai ya. Terus yang pas part akhirnya yang udah mau habis, itu gue salvok banget sama Niki. Dia tuh waktu itu Densu bilang kan, kayak di bagian akhirnya itu dia ngasih tahu buat Loli, semua kamu nonton ini gitu, kalau kamu memang merasa kamu sayang dengan ibumu, bla segala macam, kamu pulang sendiri. Si Densu bilang kamu pulang sendiri, datang sendiri ke ibumu, datangi, minta maaf, terus gitu tuh pokoknya bilangnya gitu deh, sendiri ya, si Densu bilang sendiri. Dan di posisi itu Nikita ini diem, itu mengartikan kalau misalkan kayak seolah-olah tuh dia mengiyakan gitu apa yang Densu pengen, yang Densu omongin. Kalau lo mau gue maafin, lo mau balik lagi sama gue, ya udah, lu jadi anak gue yang baik, lu jadi anak gue, lu datang ke gue sendiri gitu ya, tanpa lu bawa cowok lo, tanpa lu bawa siapapun orang-orang itu, datang ke gue sendiri dengan tulus. Karena di sebelumnya ya, sebelum closing itu kan kita Mirzani lagi bahas tuh sama Densu, dia ngebahas tentang kayak Loli sama si cowok ini gimana. Nah dia tuh agak lebih sensi ketika si Densu itu ngebawa-bawa si Fadel ini. Dia tuh sensi gitu, kayak dia gak suka gitu ketika ngebahas ini. Tapi pas di part akhir, pas Densu ngomongin kayak semoga Loli nonton ya gitu, datang ke mami kamu, ke ibumu sendiri, minta maaf dan terus berbagai segala macam. Di sini gue simpulkan kalau sebenarnya nih Nikita Mirzani ini tuh dia tuh peduli kok, dia tuh sayang, dia tuh peduli kok sama Loli. Cuman dia tuh pengen Loli ini lepas dari si Fadel, kayak udah lu lepas sih, kalau lu mau sama gue, lu lepasin itu mereka, datang ke gue sendiri gitu, lu minta maaf, lu akuin kesalahan lu ke gue ya, jadi anak gue yang baik, jadi anak gue yang bener, lu gak usah mikirin pacaran cowok-cowok lu itu, datang ke gue sendirian. Nah itu yang gue ambil kesimpulan gue, menurut gue itu ya. Kalau menurut kalian gimana guys? Karena yang menurut gue kayak dia tuh pengen anaknya tuh jadi anak yang bener gitu ya, berpendidikan, dan bibit bobot bebeknya tuh tertata gitu, menurut gue ya, yang gue tahu gitu. Kayaknya segitu sih.
Kalian lihat kan podcastnya Nikita Mirzani sama Densu, bagus banget. Itu adalah inspirasi buat cewek-cewek di luar sana. Satu, tidak tergantung dengan uang laki-laki. Kedua, bekerja keras. Ketiga, hidupin anak. Keempat, tanggung jawab sama anak, terutama pendidikan. Walaupun mulutnya itu rada-rada nggak bisa direm ya, kalau ngomong belak-belakan, tapi hatinya itu baik loh. Aku malam ini pengen ngomongin Loli, aku tuh bener-bener gemes sama dia. Kebahagiaan model seperti apa sih yang kamu inginkan gitu loh. Kamu itu adalah salah satu anak yang paling beruntung di dunia, di antara 1 juta umat ya, yang lain tuh miskin. Kamu tuh punya ibu orang kaya raya. Aku sampai kaget loh. Seorang ibu tuh bisa nyekolahin kamu di luar negeri itu habis 1,2 M untuk uang gedung atau uang sekolah. Belum akhirnya 400 juta sekian. Belum kamu mau beli apa-apa diturutin, les apa-apa diturutin, beli ini itu diturutin, semua apapun yang kamu mau tuh diturutin. Kehidupanmu dengan ibumu Nikita Mirzani itu ada impian banyak orang, termasuk aku. Aku pengen jadi anaknya Nikita Mirzani. Aku nggak punya planning ya dalam hidup ya. Aku pengen sekolah sampai selesai, lulus, terus kerja, bisa beli rumah sendiri, bisa beli mobil sendiri, bisa bahagiain mamiku, bisa jadi wanita sukses. Pernah nggak kamu bisa berpikir seperti itu? Bukan joget-joget nggak jelas ngono gitu loh.